Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ikhwan fillah, sahabat detektif yang dirahmati oleh Allah. Jumpa kembali. Pada kali ini saya coba akan mengajak sahabat-sahabat semua, ikhwan fillah dan sahabat-sahabat detektif untuk mengikuti siaran yang saya buat ini dari kumpulan rangkuman dari PT-PT di suatu akun teman-teman kita juga yang mana penyebab awal sehingga terjadinya polemik nasab di Indonesia ini. Nah, untuk lebih jelasnya mari ikuti saya. Mempertahankan kearifan Kesultanan Banten. Jadi satu pertanyaan tuh begini, kenapa polemik nasab ini baru terjadi sekarang? Sementara sebelum atau bahkan di zaman-zaman ulama-ulama yang terdahulu, seperti yang terdekat, Kiai Maimun Zubair. Kemudian yang terjauh dari kita yaitu Kiai Hasyim Asy'ari, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan Syekh Khalil. Iya. Itu bagaimana cara menjawabnya itu? Saya jawab dulu ya. Nanti biar diteruskan sama Kiai Abdul Ghani. Monggo. Saya jawab dengan penjelasan Kiai Imad yang saya temukan di videonya beliau. Kenapa beliau baru meneliti nasab mereka itu baru setelah 2019? Nah, jawabnya beliau itu karena berangkat dari rasa penasaran beliau terhadap para Ba'alawi ini yang perilakunya itu tidak sesuai dengan perilaku baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sering bikin onar, sering mencaci di panggung-panggung. Nah, ini kan bukan perbuatan perilaku baginda, dan juga ini bukan perilaku para sahabat Nabi. Bahkan para dzurriyyah Nabi tidak pernah seperti itu. Nah, dan saya menambahi, Gus. Dulu terjadi diskusi antara Gus Fahrur dengan Kiai Imad dalam sebuah video yang viral. Katanya Gus Fahrur, pertanyaannya itu, kenapa polemik nasab ini hanya terjadi di Indonesia? Kenapa tidak di negara-negara lain? Kemarin saya juga diskusi melalui grup IA. Iya, bersama para santri-santri Makkah. Para santri-santri Makkah diskusi tentang kenapa kok terjadinya di Indonesia. Makanya saya jawab dengan jawaban polemik nasab ini terjadi di Indonesia karena arogansi para habaib. Dan brutalnya beliau di dalam berdakwah, mencaci, menghina, bahkan melaknat. Kadang ngajak perang, ngajak caro. Masa seorang alim ulama pendakwah ngajak caro, suruh asah celuritnya. Jadi seharusnya para pendakwah ini mengajak umat ke jalan yang benar, mengajak umat ke persatuan. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Apa permasalahan yang terjadi kok ngajak caro? Iya. Ada sikap dan perbuatan serta perkataan yang membuat kita itu ragu. Nah, itu kan. Dari situ Kiai Imad tuh berangkat untuk meneliti apakah benar mereka ini dzurriyyahnya Kanjeng Nabi, begitu ya. Iya. Kok sikap, perilaku dan pernyataannya ini jauh daripada sifat dan karakteristik Kanjeng Nabi Muhammad. Betul. Iya, itu simpelnya seperti itu. Ya, bisa ditambah dengan lalu begini, Kiai. Apakah Kiai Imad atau para kiai-kiai yang ikut berkomentar di polemik nasab ini lebih alim daripada Syekh Nawawi, Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian Syekh Khalil, dan yang paling dekat Mbah Yai Maimun Zubair gitu. Nah, ini bagaimana ini gitu loh. Asbabul wurudnya dulu tidak ada, Gus. Nah, iya, asbabul wurudnya ditemukan setelah 2014. Mungkin kalau seumpamanya
asbabul wurudnya yang terjadi sekarang ini ada di zaman beliau-beliau, Insya beliau Allah pun akan melakukan penelitian. betul. Ya, betul. Bisa ditambahkan oleh Silakan Kiai. Iya. Biar lebih jelas nih teman-teman. Iya, ya selain dari Teman-teman ini. pada memang polemik nasab sehingga ada pengkajian dari Kiai Imad itu ya berangkat dari mereka-mereka yang tidak menggunakan akhlakul karimah dalam berdakwah. Begitu. Ya kalau ulama dekat dengan umarok yang tujuannya itu mengislahkan umarok dikatakan ulama su. Ya. Penyerangan seperti itu, lalu dikatakan lagi seorang habib yang bodoh, yang maksiat, kakinya lebih mulia dari kiai yang soleh, yang alim 70 kali, 70 kiai. Nah itu berangkat dari itu, betulkah? Karena kalau memang itu dimasukkan kepada iqra yang merupakan gandengan dari Al-Quran, ini harus ada keserasian, Gus. Sehingga betul kata beliau, munculnya akhlak-akhlak yang tidak terpuji ini bukan di masanya Ki Hasyim Asy'ari, bukan di masanya Mbah Mamun Zubair, bukan di masanya Syekhona Khalil Bangkalan. Itu tidak ada di sana. Di sana banyak habaib itu akhlaknya mulia. Begitu di masa itu, dan tidak pernah keluar-keluar di publik. Nah begitu. Walau kalau kita urut nasab yang ditampakkan di dalam nasabnya Balawi itu di Burqatul Musyikoh. Sampai abad 10-11. Abad 11 itu mereka menggunakan Al-Habib. Tidak pernah menggunakan gelar As-Sayyid, Gus. Berarti mereka hanya mencatat nasabnya di internal. Tidak dipublikasikan. Baru di abad 12 mereka mempublikasikan di Mekah. Sehingga di Mekah itu ada penguasa Hijaz namanya Syarif Aunur Rafiq. Lalu melarang mereka untuk mempublikasikan nasabnya dan melarang menggelarkan Sayyid dan Syarif itu, baik secara resmi dan tidak resmi. Nah itu di abad 12-an. Itu masuk di abad 13. Begitu. Lalu mereka berhenti mempublikasikan sebagai Sayyid Syarif. Hanya memberi gelar dirinya adalah Al-Habib. Begitu. Karena ini menggunakan catatan internal, ya kalau internal ya tidak dipublikasikan, ya publik nggak punya tanggung jawab untuk karena baru sekarang ini dari dalam darah kami di publik mengalir darah Rasulullah dengan ditambah anjing, babi, baru itu karena dipublikasikan maka publik perlu membuktikan kebenarannya itu, Gus. Begitu, Gus. Masya Allah. Nah, jadi begitulah saudara-saudaraku semuanya. Jadi polemik nasab ini bermula itu dikarenakan arogansi para habib itu sendiri. Sehingga artinya dari narasi-narasi yang kita sama-sama telah dengar, itu mereka telah mempublikasikan itu di abad 13 atau abad 12 itu di Mekah. Jadi penguasa Hijaz itu menyatakan melarang untuk menggunakan nama Said dan Syarif. Maka mereka membuat catatan keluarga menyebut namanya itu dengan Al-Habib. Tetapi dia bukan juriah Nabi. Begitu. Untuk lebih apanya lagi nanti saya akan putarkan video-video yang lain. Artinya mudah-mudahan dengan video pendek ini kita semua bisa teredukasi, mendapatkan suatu informasi-informasi yang sangat luar biasa atas muzakarah para ulama kita. Di antaranya yang saya kenal di situ ada Gus Hasan. Begitu saudara-saudaraku. Jadi mungkin cukup sampai di sini dulu. Nanti saya carikan lagi video-video yang sangat luar biasa untuk saya bagikan kepada sahabat-sahabat semuanya. Barakallahu fikum.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.